dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, kita ini KLB sesuai dengan surat edaran gubernur ya. Atau dengan kata lain, kita ini menuju zona merah. Kalau kita keberatan menyebutkan zona merah. Kalau di beberapa daerah di Jawa bisa dimaklumi, kondisi geografisnya berbeda dengan Kalbar. Jadi kalau boleh saya mengatakan inilah ijtihad dinas kesehatan, ya, ijtihad dinas kesehatan bahwa kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, KLB. Nah, mensikapi itu, saya membacanya keluarnya tausiah MUI Provinsi Kalbar yang mengeneralisir bahwa seluruh Kalbar ini dianjurkan supaya umat Islam meninggalkan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Itu dasar pemikirannya tadi. Karena Al-Ghazali yaitu dinas kesehatan tadi yang sudah menjas ya, bahwa kita ini memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau KLB. Nah, oleh karena itu menurut pendapat saya, mohon maaf Pak Yai barangkali ya namanya juga orang berbeda pikirannya. Justru menurut pendapat saya, tausiah yang dikeluarkan oleh MUI Kalbar itu sangat tepat. Bahwa semua masjid sebaiknya dikondisikan KLB. Tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Sebab yang saya rasakan sendiri, saya ini di kampung saya dikucilkan. Sampai saya mengatakan sama Pak Kepala Desa, Pak Kades, saya ini pengurus MUI, saya punya kewajiban untuk menyampaikan keputusan MUI kabupaten bahwa sebaiknya kita tidak usah sholat Jumat. Tapi Ustadz, kita ini baik-baik saja. Ya kita kan tidak tahu. Kita kan merujuknya kepada pemerintah dan dinas kesehatan mengatakan seperti itu. Nah, kita kan sama-sama bodoh lah, ibaratnya seperti itu. Saya menangkap pesan di media sosial itu yang membuat masyarakat tetap sholat Jumat itu kemungkinan tidak tahu karena sistem sosialisasi MUI kabupaten yang kurang efektif barangkali. Yang kedua, harus jujur diakui, tokoh-tokoh agama di kita pun berbeda dengan yang kita yakini. Ada yang bahasa-bahasa yang menyebutkan dalam kondisi kena musibah masa kita meninggalkan masjid. Nah, kan seperti itu. Maka dari itu sebetulnya saya sudah ngejapri sama Pak Sekum. Malam ini kita harus menghadirkan tokoh-tokoh agama yang bukan rahasia umum lah. Mereka itu berbeda dengan kita. Sebab beliau-beliau itu berperan penting. Beliau-beliau itu kebetulan di luar struktur MUI dan punya jamaah. Dalam kondisi seperti itu, saya melihat kita ini memang benar-benar sudah terpecah. Untungnya alhamdulillah saya sering membaca status Facebooknya Pak Kiai Madi. Bahkan saya sudah simpan di HP saya. Beliau mengatakan begini, menuruti antara lain ya, menuruti fatwa MUI, insya Allah manfaat dan berkah. Fatwa MUI itu yang lembarannya sampai 2 lembar tidak akan mempan di masyarakat.
dan surat edaran MUI Kabupaten Ketapang yang di-share lewat WA di desa tidak akan mempan. Mempannya dengan satu kalimat yang ditulis oleh Pak Kiai Ismail. Luar biasa. Hanya begitu, maaf Pak Kiai ya, warga itu membaca, ini loh status dari Pak Kiai, kata saya. Oh, Pak Kiai aja bersetuju dengan fatwa MUI. Jadi saya membayangkan seandainya Pak Kiai Faisal, Pak Kiai Abdul Fakir membuat status, mari kita kawal fatwa MUI. Itu insya Allah perpecahan di masyarakat bisa diminimalisir. Kesimpulan saya Pak Kiai begini, saya justru sebaiknya surat edaran MUI Kabupaten itu diperkuat, tapi dengan tambahan beberapa catatan. Perlu keterlibatan secara maksimal dari aparat. Contohnya misalnya, ada baiknya himbauan berupa spanduk. Spanduknya ada logonya MUI, Kementerian Agama, terus pemerintah Ketapang. Anjuran hidup bersih, menjaga kebersihan masjid, dan mulai tanggal sekian sholat Jumat ditiadakan diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kumandang adzan tetap dilaksanakan, sholawatan dilaksanakan, tapi di rumah masing-masing. Itu statusnya Pak Kiai Jemaah juga yang seperti itu. Justru menurut saya surat edaran itu harus diperkuat. Mohon maaf, ini pendapat pribadi, tentu tidak dijamin kebenarannya, tapi inilah saya dengan segala kekurangan yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.